Praktik upeti hingga jual beli jabatan di lingkaran pejabat negara bukan hal baru dari pejabat pusat hingga ke daerah. Kita siap merekrut generasi milenial untuk bergabung tidak hanya di kementerian tapi juga di perusahaan-perusahaan BUMN. Dan saya berharap mereka juga menjadi pimpinan-pimpinan ke depan. Jual beli jabatan di BUMN 25 miliar terbongkar. PCR dan BUMN pecat Erick Thohir. Ketika mengetahui ada jual beli jabatan di lingkungan kementerian yang dipimpin olehnya, pertama, jelas harus melaporkan kepada penegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK, karena jual beli jabatan adalah tindak pidana korupsi dalam lingkup suap menyuap. Kemudian yang kedua, segera melakukan audit terhadap perusahaan BUMN selama pejabat yang diduga melakukan transaksi jual beli jabatan tersebut bekerja, sehingga nanti bisa dilihat kinerjanya seperti apa, baik itu audit kinerja maupun juga audit keuangan. Praktik jual beli jabatan tersebut diungkapkan Erick terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN. Bahkan harga jabatan untuk Direktur Utama BUMN dipatok di kisaran 25 miliar rupiah. Meski demikian, dia enggan menyebut nama perusahaan dan identitas petinggi perseroan negara tersebut. Pengakuan Erick sekaligus menjadi bantahan terhadap tuduhan atau isu bisnis RT-PCR yang dikaitkan dengan nama besarnya. Menurutnya, mencari keuntungan yang cukup menjanjikan dengan melakukan transaksi jual beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris BUMN. Namun tindak kejahatan itu justru dikutuk dan dilawan oleh Erick Thohir. Satu hal yang menarik dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Menteri Erick Thohir adalah jual beli jabatan untuk posisi direksi ataupun mungkin komisaris dilakukan sebelum dia bergabung gitu ya menjadi Menteri BUMN. Saya menganggap ini persoalan yang sangat serius karena kalau tidak clear maka bisa hampir semua BUMN akan hilang dengan modus yang sama. Dan penyalahgunaan wewenang ataupun benturan kepentingan di dalam pengisian jabatan, baik itu melalui kegiatan rotasi, mutasi maupun promosi, ini juga masih menjadi salah satu modus korupsi. Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Jual beli jabatan di BUMN 25 miliar terbongkar. PCR dan BUMN pecat Erick Thohir. Negara dia jadikan bisnis. Ungkap ada jual beli jabatan BUMN. Erick Thohir disarankan lapor ke KPK. idxchannel.com. Praktik jual beli jabatan diduga terjadi di BUMN. Posisi di Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan pelat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap praktik jual beli jabatan. Menurut Erick, praktik tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN. Bahkan harga jabatan untuk Direktur Utama BUMN dipatok di kisaran 25 miliar. Meski demikian, dia enggan menyebut nama perusahaan dan identitas petinggi perseroan negara tersebut.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menilai meski praktik jual beli jabatan terjadi sebelum Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, seyogyanya Erick melaporkan bukti-bukti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jual beli jabatan jelas melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Harusnya Erick tidak hanya blow up di media, tapi berikan bukti ke KPK agar ditelusuri karena ini merugikan BUMN. Ujar Bima saat dikonfirmasi MLC Portal Indonesia, Jumat 26 November 2021. Menurutnya transaksi haram tersebut merugikan keuangan negara karena perusahaan tidak dikelola profesional, bahkan bisa membuat kredibilitas BUMN menurun. Jadi kita tunggu saja ada tidak penetapan tersangkanya dalam beberapa minggu ke depan. Tapi disarankan bukan hanya soal jual beli jabatan yang bermasalah, yang diusut tuntas. Masalah relawan politik masuk ke BUMN juga menjadi hambatan utama tata kelola BUMN. Rekrutmen pegawai di entry levelnya bagus. Direksi dan komisarisnya tidak punya profesionalitas. Ya sama saja, tutur Bima. Kabar jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Posisi di Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan plat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis, mencapai 25 miliar untuk jabatan Direktur Utama. Erick menegaskan, transaksi tersebut terjadi sebelum dirinya menakodai Kementerian BUMN. Namun, Erick enggan mengungkap nama perusahaan maupun identitas petinggi BUMN hasil jual beli tersebut. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi bantahan Erick terhadap tuduh dirinya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk untung dari bisnis real-time polymer chain reaction atau RT-PCR. Erick menilai, jika menjadi keuntungan adalah motif pengabdiannya, maka transaksi jual beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris BUMN menjadi peluang besar bagi dirinya selaku menteri yang membawahi seluruh badan usaha milik negara. Astaga, ada jual beli jabatan di BUMN. Posisi di RUT 25 miliar. Rumor jual beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ternyata benar adanya. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Praktik jual beli jabatan tersebut diungkapkan Erick terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN. Bahkan harga jabatan untuk Direktur Utama BUMN dipatok di kisaran 25 miliar. Meski demikian, dia enggan menyebut nama perusahaan dan identitas seroan negara tersebut. Pengakuan Erick sekaligus menjadi bantahan terhadap tuduhan atau isu bisnis real-time polymer chain reaction atau RT-PCR yang dikaitkan dengan nama besarnya. Menurutnya, mencari keuntungan yang cukup menjanjikan dengan melakukan transaksi jual beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris BUMN. Namun, tindak kejahatan itu justru dikutuk dan dilawan Erick Thohir. Selama ini saya yang paling menekankan hal-hal itu. Kalau saya mau cari uang di BUMN banyak, paling gampang apa? Di BUMN mindah-mindahin jabatan itu setoran paling banyak dulu. Pernah dihargai satu direksi 25 miliar. Direksi yang gede BUMN, Direktur Utama. Ujar Erick pada hari Rabu 24 November 2021. Erick memastikan transaksi jual beli jabatan BUMN tidak lagi terjadi saat ini. Bila itu terjadi, pemegang saham langsung memproses secara hukum atau pelakunya langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepastian itu terlihat saat pemegang saham melakukan restrukturisasi bisnis, perbaikan ekosistem bisnis hingga membentuk holding BUMN sejumlah perusahaan negara. Kalau mau kan, terus apa konteksnya? Kalau saya terjebak jual beli jabatan, ya nggak mungkin saya menjadikan BUMN holding. Bisa menangkap yang korupsi nggak mungkin. Saya langsung goyang badannya. Ini yang kita tangkap, dia udah nyetor ke kita, gila aja. Nggak mungkin lah, katanya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan.